Halo, jumpa lagi. Sekarang kita atau saya ini mau bahas rute. Pesepeda itu salah satu yang membuat kepingin atau suka sepeda itu kan pasti rutenya. Rutenya kemana? Rute kemana ini mungkin bisa dibahas seminggu, sehari, atau beberapa hari sebelum acaranya, belum goesnya, atau bahkan sebulan sebelumnya sudah rame. Biasanya rame di grup, siapa yang ikut, siapa yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak suka, sampai akhirnya pada hari H yang muncul ternyata cuma segini orang karena diam-diam enggak suka rutenya. Jadi rute itu adalah pembahasan abadi, topik abadi para penggoes. Jadi rutenya kemana itu pasti berpolemik. Nah, jadi saya tidak panjang-panjang ke polemiknya, tapi saya mulai sekarang ini edisi awal atau pilot untuk Johnny Ray bahas rute. Yang pertama, untuk kali pertama ini untuk bahas rute, saya pilih rute dari Surabaya ke Teknopark. Kenapa milih rute ini? Rute Teknopark ini rute yang menurut saya cukup berimbang antara jalan lurusnya, karena dari kota Surabaya untuk menuju tanjakan paling enggak itu harus menempuh jarak 40 kilo dulu. Nah, sedangkan tanjakannya seperti apa? Banyak sebetulnya, banyak macamnya. Maksudnya banyak tujuan tanjakannya. Tapi kita tidak mungkin, dari Surabaya tidak mungkin ke utara karena laut, dan juga nggak mungkin ke timur karena juga laut. Dari Surabaya kan di ujung gitu. Jadi pilihan kita ke selatan atau ke barat. Untuk sisi tanjakannya banyak di selatan. Jadi Teknopark ini kalau dari Surabaya kita harus mengarah ke selatan, ke arah Malang. Jaraknya kira-kira sudah sampai muter itu 75 kilo. Muter itu muter, jadi ini tanjakan, ujung, muter ke start, tanjakannya lagi. Nah, itu 75 kilo. Nah, saya cerita sedikit soal tanjakannya. Ini tanjakan yang bukan saya yang nemukan, ini golongannya Om Sidan, Haris, dan Ethan itu. Om Sidan yang menang di BC juara berapa? 2 ya? Juara 2, EJJ juara 1, dan juara-juara di banyak tempat. Prestasinya terlalu banyak untuk ultra. Haris itu juga banter kemana-mana. Ethan itu terakhir juara 2 Bromokom ya, kelompok umur 20-29 kalau tidak salah, seingat saya. Pokoknya juara 2 Bromokom. Jadi mereka sering latihan di sana. Terus saya pernah diajak teman ke situ. Menurut saya, ya nanti aja menurutnya. Tapi rute ini menurut saya cukup favorit. Saya paham kenapa jadi favorit mereka, karena rute ini adalah rute idaman pesepeda, yaitu sepi. Maksudnya cukup sepi ya. Nggak mungkin sepi banget karena ini bukan kuburan. Kuburan juga sekarang nggak sepi-sepi amat. Jadi kalau kita dari Surabaya, biasanya ini dari rute awal rutenya, kita dari Surabaya menuju ke selatan. Jadi ini misalnya utara ke selatan. Dari Surabaya ke selatan itu kita kumpulnya di Dunkin Donut. Tempatnya Dunkin Donut. Kalau yang pernah kuliah di UK Petra itu dekat pintu masuknya Siwalan Kerto UK Petra, itu sebelumnya kuburan. Ada 2 Indomaret, tapi ini Indomaret yang gabung sama Dunkin. Jadi kita nyebutnya Dunkin. Hah? NJ paling itu. Lah kok rame? Mana itu? NJ paling. Teman. Mau jajan. Mau. Dari situ untuk menuju Teknopark ini kita harus melewati, jadi
Sidoarjo, jembatan layangnya, Porong, lewat Lapindo, terus habis Porong, kalau ke kiri itu ke arah Pasuruan Bromo itu kita masih terus. Jadi jalannya itu lurus saja itu. Jadi tadi ya Sidoarjo, Porong, Japanan, Pandaan, terus naik lagi. Nah ini kalau naik lagi ini kita lewat bypass. Jadi dari Pandaan tuh sebetulnya jalannya mecah dua gini. Sini Pandaan Lama, ke kiri itu Pandaan Lama, lurus tuh bypass Pandaan. Kalau ke kanan tuh banyak gunung-gunung lagi, tapi kita bahas yang Teknopark ya, yang lurus. Jadi dari Pandaan itu tadi kanan, terus saja jalannya itu ya cenderung naik rolling, enggak jahat terus. Jadi kalau ke Pandaan dari situ itu sekitar 40 kilo, jadi ke sana cuman maksudnya ke menjelang belokannya itu kira-kira ya 15-an kilo. Kira-kira ya 15-20 kilo. Itu nanti dari jalan besar itu nanti belok ke kanan. Apa penandanya belok ke kanannya? Belok ke kanan ini jalan Sengon Agung. Jadi dari Pandaan itu kanan itu jalannya naik turun gini. Itu Anda akan sampai di daerah Purwosari kan. Itu nanti kalau tengerannya, kalau mungkin Anda pernah tahu depot Anda. Ada depot Anda di sebelah kiri, itu jalannya agak naik gini. Jadi setelah depot Anda, jalannya agak naik. Di ujung tanjakan itu biasanya ada tukang stop jalan untuk nyetop orang supaya lewat. Nah itu belok kanan. Kalau tidak salah kiri itu dari Pasuruan itu belok kanan. Jadi Sengon Agung itu sebelah kanan. Jadi hati-hati jangan di jalan besar itu tiba-tiba ke kanan kalau naik sepeda karena jalannya rame banget. Jadi Anda berhenti aja dulu di kiri. Nanti sama tukang stop-stop itu Anda bisa diseberangkan untuk ke depannya. Tengeran atau patokan pedoman kedua adalah ada papan besar di sebelah kanan. Tulisannya Puncak Nirwana. Nah, kenapa kok namanya Puncak Nirwana? Karena di dalam itu Puncak Nirwana itu nama kawasan makam. Jadi Anda akan masuk ke arah Puncak Nirwana itu, tapi ya sana ini jalannya aja, Anda enggak di makam, enggak di apa, jadi arahnya aja masuk ke sana. Ada papannya besar, jadi gampang. Jadi ingat ya, dari Pandaan Anda setelah bypass tuh ke kanan terus saja. Setelah depot Anda atau ada Puncak Nirwana itu di daerah Purwosari, itu Anda kalau naik sepeda ke kiri dulu, nanti diseberangkan, sebetulnya belokannya ke kanan gini, tapi jangan langsung ke kanan. Kalau Anda dari arah Malang, Lawang, ya enak, bisa ke kiri langsung. Itu masuk di situ. Kalau Anda lelah, capek, jangan khawatir. Di situ itu sudah saya survei, banyak warung, banyak toko minuman besar kecil dan macam-macam itu banyak. Dan setelah masuk itu nanti Anda akan melewati jembatan tol, dari bawahnya ini tol, ada jembatannya, dan kedua ada rel kereta apinya ya, di situ. Jadi Anda naik. Nah tanjakannya itu sekitar 10 kilo. Total elevasinya 1000 kalau sampai di ujung. Ketika Anda sudah jadi sebetulnya tanjakannya nggak lempeng lurus gini, agak ada belok-beloknya. Nanti di video ini ada 2 kali Anda harus belok ke kiri 2 kali, terus nanti ada yang belok ke kanan. Tapi sebetulnya nggak terlalu rumit. Intinya Anda ke arah Teknopark, jadi ada petunjuknya. Teknopark, jadi ada petunjuk. Ke arah Teknopark itu ada petunjuk gede kayak di jalan provinsi besi hijau itu, arah Teknoparknya mana ada petunjuknya. Dan petunjuknya itu dari belokan itu agak jauh.
Jadi bukan jarak 15 meter langsung belokan, paling jaraknya itu 50 meter lebih mungkin. Ada petunjuk Teknopark, ikuti aja papan itu ke arah Teknopark. Teknoparknya nanti di sebelah kanan. Kalau Anda mengharapkan kok nggak ada apa-apanya di Teknopark, ada warung di depannya, tapi warung pesepeda biasanya ada di kira-kira berapa, 1 kilo 500 meter setelah Teknopark itu. Di depannya di ujung tanjakannya itu di sebelah kanan ada warung yang ada mie sama baksonya yang saya pernah nyoba ya, dua-dua pernah saya coba itu. Semua pokoknya iwak asin, ambil sego. Iwak asin Pak Lode, jangan Lode lah. Lho, saking nggak terima mambu apa, baunya apa, sampai disusul. Hah? Ono sambele, ono sambele. Ya. Paling sego kok. Waduh, kulit manane wong kulit. Iki gak kucing tok gelem ya? Nggih. Ya ampun. Ngapunten nggih, Bu. Lari-lari iki rada. Oh, gerakan. Ini lho, Mas. Kilo mrek. Enak era ini. Nggih. Bu nyambut piring wonten. Apa wis rampoken. Lemari iku lho. Setunggal meleh piring. Lho. Awakmu, iku masih. Enggak asli, Mas. Kok kalah lho? Iki kan mumpung ono. Iki apit kok ngeler. Mbak kira iwak asline sing kotak-kotak atas lho. Cocokno iwak asline. Iwak klothok iki jenenge. Sik. Yuk. Kucing selain garam juga suka iwak asin. Enggak mau iwak asin. Coba. Awakmu. Iya. Enggak mangan kok iya ya apa sih? Mangan. Lah ini kok meneng ae. Yo sih. Keluar masuk tindak orang. Oh, kan enggak ngerti. Modelnya kayak gini, tanda-tanda. Enggak tahu mangan ya. Kak. Tunggu. Aku gak tahu loh, mangan bakso sampai iwak asin. Sik pas nang kene enak. Soalnya adem. Jadi anu. Nah, sepanjang jalan ini kenapa menurut saya itu bakal jadi favorit karena satu, sepi. Kondisi lalu lintas sekarang tidak seperti waktu Covid. Saya tahu pesepeda ini haus akan rute-rute bersahabat bagi Anda. Gitu. Kalau tanjakannya ini bersahabat, tanjakannya ya, kalau jalan besarnya enggak. Tanjakannya ini cukup bersahabat. Jadi jalannya halus, cukup besar, cukup sepi. Jadi enggak sepi-sepi banget juga enggak, tapi cukup sepi. Terus Anda bisa melihat sawah, pegunungan, kebun kopi, dan di sana mendekati finish itu ada 2 warung yang menurut saya cukup bagus. Yang satu, yang terakhir itu warungnya nggak terlalu bagus secara fisik, tapi lebih senang orang ke situ karena ini endingnya, ending tanjakannya sebetulnya di sana. Nah, terus yang sebelumnya di sebelah kanan itu ada warung putih. Warung putih ini lebih bagus secara fisik, ada lesehannya. Terus juga pemandangannya sekitarnya ini iup gitu, nggak panas karena agak dingin karena di tengah-tengah kebun kopi. Cuman di situ signal agak sulit, jadi
ya harap maklum signalnya agak sulit karena jauh dari mana-mana. Jadi ada 2 warung, ada warung putih sebelah kanan itu kira-kira 2 kilo atau 3 kilo sebelum warung yang di ujung itu, jadi sebelum finish itu. Teknoparknya di mana? Di antara warung putih dan warung yang di ujung itu juga di sebelah kanan. Nah, kalau Anda mau pulang, mau ke arah Surabaya lagi, Anda bisa dari warung itu, Anda bisa ke kiri, turun ke Jalan Besar Purwosari, langsung ke kiri lagi, ketika sudah Jalan Besar, Anda akan keluar setelah Penggadaian dekatnya Indolakto. Nah, Penggadaian Jalan Besar Purwosari itu Indolakto, Penggadaian, Anda keluar di situ, itu Anda ke kiri aja sudah kembali ke arah utara ke Surabaya. Pintu keluar dan pintu masuk berjarak ya kurang lebih hampir 5 kilo lah. Pintu keluar dan pintu masuknya itu. Jadi itu sebetulnya kayak loop gitu ya. Jadi pintu masuknya Sengon Agung, naik ke Teknopark itu, turun ke belok kiri, keluar ke Penggadaian itu, jalan lagi ke Sengon lagi itu 5 kilo aja. Nah, kira-kira ini rute Teknopark. Bisa Anda coba, ya pesan saya, kalau Anda goesnya rame-rame di sana ya tetap memberi ruang untuk orang lokal supaya pesepeda di sana juga tidak dimusuhi gitu. Karena pernah ada satu pengalaman ketika zaman dulu itu kita bersepeda, ya, ada orang bersepeda itu ramean tuh, saking serunya kan rame, penduduknya kurang seneng karena Anda sepedaan pagi-pagi tapi membuat gaduh di sana, jalannya kecil, rumah warganya kan di sebelah-sebelahnya gaduh, itu mereka kurang suka. Kedua, karena di situ banyak warung, sampai atasnya juga, turunnya juga ada banyak. Ya bantulah UMKM di titik-titik ini. Untuk rutenya akan saya share melalui aplikasi atau web Ride with GPS. Ini suatu aplikasi atau web khusus yang nge-share rute sepeda. Jadi Ride with GPS. Nanti ada link di situ, Anda bisa klik, Anda bisa lihat rutenya, bisa di-download dari situ. Jadi selamat bersepeda, silakan coba rutenya dan nikmati alamnya dan jaga juga alamnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Ruai. Ayo, Om.